demokrasi ya, sama-sama. Jadi untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang ini ya, emosi ya. Kita bahas dengan emosi. Memang ini pelajaran psikologi ya. Namanya aja perilaku organisasi ya. Jadi dalam perilaku manusia kan macam-macam. Kita akan bicara memang banyak terkait dengan perilaku yang ada pada diri manusia. Ya. Salah satunya adalah bukan salah satu ya, banyak sekali ya perilaku-perilaku yang ada pada diri setiap. Nanti kalau teman-teman bekerja, ya ini yang kita akan hadapi ya. Nah, kita akan diskusi pada siang hari ini tentang suasana hati ya, ini emosi dan suasana hati penting ya ini ya. Kadang-kadang kita saat ini lagi baper atau apa gitu ya. Ini kan kita harus pelajari. Misalkan Mbak Elsa hadir ya, Elsa Dewi Lestari. Hadir. Ya, ini kan saya mengabsennya seperti ini ya. Nanti kalau saya sebut harus siap, kalau nggak siap berarti nggak hadir, itu aja. Nah ini, jadi kita akan diskusi terkait dengan ini emosi ya. Teman-teman sering ngomong aku emosi itu ya. Sering ya kita kepada kepada Mbak Anggita. Mbak Anggita pernah nggak sering mengungkapkan emosi ya? Iya, sering Pak. Emosi itu saat apa kira-kira emosi? Ini penting ya kita. Ini pelajarannya memang pelajaran psikologi ya. Kita kan itu emosi itu. Saya itu sering emosi apalagi ya. Ini banyak perempuan ya. Ini kan akan sangat berpengaruh pada emosi ya dan suasana hati. Kenapa ya? Mohon maaf ya. Perempuan ini katanya ya kalau sudah ada namanya PSM ya, post syndrome itu ya. Ini juga akan berpengaruh pada suasana emosi juga ini. Betul nggak? Jadi kondisi-kondisi ini juga harus pahami ya teman-teman ya. Jadi bukan ya. Artinya memang bagaimana ini kita, makanya ya mohon maaf ketika bekerja ini ada peraturan di Undang-Undang Ketenagakerjaan, wanita ini mendapat hak cuti haid. Nah, hak cuti haid itu ada di perempuan. Ya. Jadi kalau nanti Mbak Alivia nanti ketika bekerja itu ada waktu haid bisa menggunakan hak cutinya. Karena apa? Sangat mempengaruhi kalau wanita ya, mohon maaf ya. Mungkin yang laki-laki kan satu orang ya. Jadi kalau ini akan sangat mempengaruhi terhadap emosi dan suasana hati ya. Kenapa ya? Karena menurut penelitian, saya nggak tahu juga ya. Mungkin menurut penelitian memang akan seperti itu, memiliki dampak pada psikis. Nah itu ya. Ini jadi memang, jadi kenapa penting kita bicara suasana hati. Nah ini suasana hati. Jadi teman-teman ini ada istilah afektif. Nah dalam ini faktor afektif ya. Ini memang afektif itu berkaitan dengan ini ya. Jadi perasaan. Nah, jadi afektif ini adalah bersangkutan berkaitan dengan perasaan yang dimana perasaan ini ada emosi dan suasana hati. Ini beda teman-teman ya. Makanya dalam pertemuan ketiga ini kita akan diskusikan ada hal yaitu emosi dan suasana hati. Jadi kalau emosi itu perasaan yang intens. Nah, jadi seseorang ini perasaan yang intens ya, macam-macam ya. Jadi emosi macam. Misalkan Mbak Yora ini kalau melihat seseorang itu emosinya timbul. Ya apa emosi apa tenang, sedih, marah itu emosi ya. Nah, itu ya. Ketemu misalnya ketemu saya sekali itu kan ya intens, perasaan intens. Nah, ditujukan.
yang baik aja sampai. Nah, ada yang suasana hati ini mood, ini mood. Jadi kalau bicara mood, perasaan yang cenderung kurang intens karena mood itu sesaat, gitu ya. Nah, jadi ini ketika moodnya baik ya baik, tapi mood nggak intens ya. Tapi kalau emosi intens. Jadi ketika ketemu seseorang atau apa, saat itu dia merasa senang gitu ya, merasa senang, merasa suka, merasa sedih, gembira dan sebagainya. Tapi kalau mood, bicara tentang mood ini ya suasana yang kurang intens ya, makanya kurang intens. Mood itu memang baru-baru mungkin ketika di perusahaan bekerja ada undang-undang yang menyatakan bahwa ada cuti haid bagi perempuan. Nah, itu adalah karena bicaranya adalah mood. Nah, kalau moodnya kurang ini, kurang bagus, jatuhnya kerja kurang bagus. Makanya ini mood ini apa ya, dibandingkan dengan emosi ini kadang-kadang kalau emosi itu ada rangsangan, tapi kalau mood itu tidak ada rangsangan yang jelas, moro-moro nggak enak gitu ya. Itu ya, itulah ya teman-teman merasakan seperti itu ya. Ini ya, karena ini banyak ceweknya ya Mas Rudi ya, jadi ya jadi harus tahu nanti penting ini hal-hal yang penting ya. Jadi ketika ini moodnya kurang bagus misalkan, ini kenapa gitu nggak jelas. Tapi kalau emosi itu sudah jelas karena ada rangsangan. Nah, itu ya perbedaannya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau emosi ini lebih ada perasaan yang intens karena memang ada rangsangan, tapi mood itu tidak intens. Tapi penyebabnya apa? Nah, ini tidak ada. Padahal misalkan Mas Rizky itu punya pacar, kok tiba-tiba ketemu pacarnya, kalau biasanya senang, tapi dia tiba-tiba kok rasanya nggak enak gitu ya Mas Rizky ya. Kenapa ya, lagi nggak mood? Kenapa nggak mood? Ya mood gitu ya, nggak jelas. Tapi beda dengan emosi. Emosi itu ada rangsangan. Ketika Mas Rizky ketemu sama pacarnya, dia senang gitu ya, senang gitu. Nah, ini yang mungkin teman-teman harus Jadi kalau kita bicara tentang ini adalah afek ya, suasana hati kita. Nah, jadi yang afektif ini adalah beragam perasaan yang ada pada diri kita, yaitu meliputi emosi maupun suasana hati. Nah, itu kita bedakan seperti itu ya. Jadi makanya kenapa afektif ini kita bedakan menjadi emosi dan suasana hati gitu ya. Nah, jadi memang kalau emosi itu ada penyebabnya. Jadi ada kejadian-kejadian yang sifatnya spesifik. Nah, ini penyebabnya. Nah, terus itu memang kalau emosi itu ya, namanya emosi ya, jadi memang itu seketika, sangat cepat sekali. Ya penyebabnya apa? Ya banyak ragam. Emosi itu bisa nangis, gembira dan sebagainya. Nah, biasanya emosi ini ada disertai dengan ekspresi wajah atau ekspresi tubuh ya. Kalau senang sampai dipeluk-peluk dan cium-cium dan sebagainya, tapi kalau dia marah dia sampai mukul, banting dan sebagainya. Nah, makanya pada emosi ini berorientasi pada tindakan. Nah, kalau lagi nggak marah ya sampai kadang-kadang ya ini kalau sudah emosi misalkan ya Mbak Ana kalau sudah emosi yang banting-banting jangan sampai banting-banting kadang-kadang gitu. Tapi itulah emosi gitu loh. Kenapa itu terjadi? Nah, ini perlu teman-teman pahami sehingga jangan sampai karena emosi itu katanya momoklas berorientasi tambah tindakan, iya memang, dan saatnya emosi itu sesaat ini yang bahaya. Ketika ditanya nggak sadar, kenapa awakmu banting-banting, nggak sadar. Ini karena suasana hati. Makanya mohon maaf ya, orang membunuh. Nah, ketika ketangkap
saya hilaf. Artinya nggak sadar. Saya hilaf Pak. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Saya hilaf, saya ini yang sering kali bahasanya seperti itu. Hati-hati dengan emosi ini. Harus ada pengaturan yang namanya emosi, harus diatur betul ini emosi ini. Kalau nggak diatur, wah bahaya nanti ini. Ini memang pelajarannya adalah perilaku organisasi ini ada memang pelajaran yang terkait dengan psikologi industri ya. Karena kita nanti teman-teman selain ini yang akan dihadapi oleh teman-teman saat nanti akan bekerja. Saat bekerja seperti ini, kita akan hadapi seperti itu. Bukan hanya bekerja, kita juga menghadapi hal-hal yang lainnya juga. Lalu suasana hati ini penyebabnya umum dan tidak jelas. Nggak jelas memang, kita nggak tahu. Tiba-tiba kok nggak mood gitu ya. Terus memang ini agak lama ya. Ini bisa lama. Jadi kalau orang nggak tahu, saya ini bisa caranya ngambek, seperti ngambek dan sebagainya itu. Suasana hati ya, beda emosi. Kalau emosi sesaat ya, rasa marah, seneng itu sesaat. Tapi kalau suasana hati enggak, itu bisa seharian ya. Biasanya bangun tidur sampai mau tidur, bangun tidur lagi itu biasanya seperti ini. Ini yang perlu teman-teman ini bedanya seperti itu. Yang ketiga, ya memang suara hati itu ada efek negatif, ada efek positif. Kalau suasana hatinya enak, ya apa saja dikasih. Misalnya suasana hatinya enak, ya apa dikasih gitu ya. Misalkan saya datang ke rumahnya, Pak makan apa, kasih ini, ya suasana hati apa. Kalau suasana hati nggak enak, datang sudah cemberut aja. Ya ini, jadi ada efeknya seperti itu. Ada positif, ada negatif. Nah, biasanya memang suasana hati ini ekspresikan dengan wajah ya, bukan hanya wajah ya, tindakan ya. Nah, kalau emosi itu memang jelas. Kalau emosi itu jelas ya, akan ada ekspresi wajah, tubuh gitu ya. Kalau emosi, tapi kalau suasana hati tidak. Perasaan itu ditonton nggak enak gitu. Suasana hati. Nah, itu yang negatif. Tapi yang positif dilihat itu enak. Itu nanti teman-teman menghadapi teman-temannya, kok tiba-tiba Mbak Rudiana itu kok ya apa ya kok beda. Nah, bedanya apa? Tiba-tiba ngejak amangan traktir. Itu sehari ya sampai uangnya habis ya. Karena suasana hatinya enak. Tapi kalau sudah nggak enak ya sampai habis. Ya ini yang beda. Nah ini memang akibat kognitif itu ada di pikiran. Artinya apa? Nah sudah di pikiran ya tergantung ya. Makanya tadi ketika kalau ini efeknya positif, enaknya apa? Ketika lagi suasana hati enak, belajar pun enak. Kenapa? Di kognitif ya, di pikiran kita. Di pikiran kita itu enak, bisa mengajak gitu ya. Kognitif. Tapi kalau suasana hatinya tidak enak, ya tentunya sebaliknya. Nah nanti kita diskusi ini terkait dengan apa? Bagaimana kita menjaga ini semua. Ya ini kondisi emosi ya, rasa marah, takut, sedih, bahagia, benci, terkejut dan sebagainya. Ini emosi. Nah, jadi ini gambarannya seperti ini, ragam emosi seperti ini. Nah, ini ekspresinya ya. Nah, jadi kalau bisa dilihat di sini. Jadi memang rata-rata emosi itu akan ditujukan oleh wajah. Kalau marah bagaimana, kalau takut bagaimana, sedih, benci, terkejut, kecewa, iri, akan kelihatan semua ya teman-teman ya. Jadi teman-teman akan bisa melihat ekspresi dari
eh, teman-teman sekalian ketika bekerja ekspresinya kayak apa. Nah, jadi dilihat aja, oh wajahnya seperti nomor 3, oh atau apa gitu kan, bisa kelihatan gitu ya. Nah ini paling mudah untuk misalkan untuk melihat kesan pertama. Nah, kesan pertama itu akan terlihat karena apa? Emosi itu kan ya kejadiannya sesaat. Jadi ketika nanti Mbak Hana ketemu dengan saya, akan saya lihat kesan pertamanya bagaimana. Oh, gitu ya. Dari mimiknya kelihatan. Oh, kan saya kan belum pernah jumpa ya. Nanti kita cuma kelihatan. Oh, ini gitu ya. Sama ketika nanti teman-teman bekerja, tapi ada yang heboh begini, begitu gitu ya. Nah, ini agak bisa kelihatan suasana emosi bagaimana. Ini nanti kita paling tidak teman-teman harus bisa mengelola buru, gembira, cinta. Nah ini teman-teman harus peka ya, wajah ini wajahnya. Apa sih ini kalau itu ya? Nah, memang kalau secara biologi atau kesehatan, bahwa emosi itu berasal dari sistem limbik otak ya, dari otak kita ya, Nah ini makanya emosi wanita cenderung memiliki limbik yang lebih aktif dari pria. Makanya perempuan itu mudah emosi, cenderungan seperti itu. Nah, makanya emosi itu bukan negatif ya, bisa negatif bisa positif ya nanti. Jadi perempuan itu bisa bisa mengekspresikan emosinya secara langsung. Kenapa? Secara biologi memang limbiknya memiliki di otaknya itu lebih aktif daripada pria. Kalau pria sama melihat wajahnya Mas Rizky ya gitu terus saja. Kenapa? Nggak aktif limbiknya. Ya itu ya dari segi kesehatan ya. Jadi jangan di-judge seperti itu. Makanya kalau ketemu pria ya seperti itu. Nah ini intensitas emosi, inilah yang terpenting, bahwa intensitas emosi ini responnya sangat berbeda ya. Pemicunya sama tapi respon berbeda ya. Nah itu ketika teman-teman ini berjumpa dengan saya kan juga beda emosinya. Ada yang seneng tapi ya ekspresinya beda-beda. Ini kan respon ya berbeda-beda. Nah, juga durasinya setiap orang juga berbeda-beda. Jadi ada yang sering, ada apa gitu ya. Tuh. Jadi kalau biasanya ini ya, biasanya emosi ini ya teman-teman yang lagi apa ya, ini yang durasi bisa lama itu waktu jatuh cinta itu ya. Nah cinta pertama itu biasanya ini ya, durasinya bisa lama gitu ya. Tapi kalau teman-teman nanti seperti itu ya. Baik, ada yang tanyakan tentang emosi ini. Emosi ada yang tanyakan. Nah ini mungkin ada pertanyaan juga dari teman-teman. Apakah emosi membuat kita irasional? Artinya kita sampai mukul-mukul dan sebagainya, sampai ini tidak ya. Nah, jadi emosi ini adalah respon kita terhadap sekitar kita. Nah, ya gitu ya. Ini adalah respon ya, respon atau bagaimana kita memahami. Jadi kalau respon sekitar kita itu menyenangkan, emosi kita bagaimana. Nah, itu ya. Makanya ini ada yang mengatakan bahwa manusia tanpa emosi maka tidak akan mampu berfungsi. Iya kan? Ya ketika nanti kita terus emosi, kita nggak punya emosi, semua datar saja apa yang dirasakan. Gimana kira-kira Mbak Ana? Kita ketika bertemu, saat kelas itu ketemu datar-datar saja, kan juga nggak enak kan?
Nah, ini benar dengan emosi ya. Nah, inilah yang disebut emosi. Jadi memang apa ya, dunia tanpa emosi ya yang nggak berfungsi. Jadi emosi kan macam-macam ya, emosi yang jelek. Tapi memang konotasi dari emosi itu, misalkan mukul-mukul, aku lagi emosi. Padahal kalau kita lagi seneng tertawa, aku nggak pernah kita ngomong aku lagi emosi makanya tertawa, nggak pernah kan ya. Jadi memang di sekitar kita justice terhadap sesuatu yang jelek itu adalah emosi ya. Misalkan melakukan apa ya, ekspresi kita sampai mukul banting, padahal yang disebut dengan emosi secara psikologis adalah wajah. Tapi kadang-kadang tindakan itu untuk apa ya, ketika orang melakukan hal-hal yang negatif dan dibuat untuk menutupi negatif tersebut, dia berdalih dengan emosi. Misalkan seseorang ini ketemu cemburu dengan pacarnya, ya, saking cemburunya pacarnya dirangkemi, dipukuli, ya kan. Nah, dia tanya, iya aku emosi, alasannya kan seperti itu. Padahal emosi di sini adalah bagaimana kita melihat respon terhadap rangsangan. Ya marah itu, tapi enggak ya. Ini yang terjadi. Makanya kayak kemarin itu ada berita yang istri itu tinggal selingkuh, akhirnya rumahnya dirobohkan dan sebagainya itu ya. Ya, makanya disinilah fungsi dari kita mengenali emosi adalah untuk ini ya, untuk memotivasi dalam melakukan tindakan. Oh, misalkan Mas Rizky ini kalau bekerja, misalkan Mas Rizky kalau teman-teman ini kalau kita ajak kerjasama ini supaya apa ya, semangat, itu bagaimana? Mas Rizky kan nggak tahu karyawannya semangat atau tidak, kan nggak tahu ya, kan tahu dari mana? Dari mimik wajah. Ketika dikasih instruksi senang, oh ingin. Jadi inilah yang apa ya, kita perlu memahami terkait dengan emosi untuk itu, sehingga untuk ternyata untuk meningkatkan semangat teman-teman gini ya, meningkatkan semangat tidak harus memberikan gaji. Misalkan Mbak Rizky itu jadi manajer supaya Mbak Aisyah ini kerja keras, Mbak Aisyah nanti kalau sudah selesai tepat waktu lapor outnya nanti saya ditambah 5 juta misalkan, ya semangat kerja, tapi ada rangsangan beban. Tapi kan kita kadang-kadang misalkan Marski kan tidak bisa memberikan bentuk dalam finansial, ya kan? Ini yang kadang-kadang teman-teman tidak menyadari bahwa ada bentuk non finansial yang mampu meningkatkan semangat. Apa? Salah satu membuat lingkungan kerja. Jadi buat lingkungan kerja yang nyaman, gitu ya. Atau budaya kerja yang kondusif. Nah, lingkungan kerja itu apa? Ya mungkin dari teman, ya, teman, kemudian budaya kerjanya. Oh, kalau ini saya memberikan target terlalu keras, ya, bagaimana caranya? Dibuat sistem yang bagus. Nah ini ya, jadi kita nggak harus apa ya, memberikan semangat tidak harus dengan gaji atau dengan setelah itu yang perlu. Ini teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada yang tanyakan terkait dengan ini suasana hati. Nah ini suasana, jadi kuliah kita memang kuliah kuliah psikologi ya. Jadi bagaimana lagi yang ini, kita ini di perilaku organisasinya adalah isinya adalah manusia dengan karakter dan berbeda. Nah, karakter ini sangat dipengaruhi oleh yaitu tadi hati, suasana, pikiran dan sebagainya. Ini ya, bagaimana
bagaimana efek positif dan efek negatif dalam suasana hati ini ya. Efek positif dari suasana hati ya ini ya positif ya. Jadi kalau suasana hati enak itu positif ya. Artinya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan suasana hati lagi enak, mungkin ya belajar itu enak. Makanya kadang-kadang gini, ada yang mengatakan bahwa mood, nah itu kan bicara tentang suasana hati ya. Jadi kalau mood yang enak itu ya berarti harus belajar enak. Apa itu nyantol. Tapi kalau nggak enak, lah itu nggak. Makanya ini penting ya menjaga yang positif. Ada yang negatif. Nah ini yang dimensi lain ya. Jadi negatif ya. Jadi ini misalkan stres, cemas, gugup ya. Ini negatif. Nah ini yang tinggi. Jadi begini ya, kalau kita buat skala. Jadi kalau yang jadi kalau yang negatifnya itu rendah, jadi nggak terlalu biasanya ketenangan ya, butuh pengendalian diri. Memang kalau lagi teman-teman ini suasana hatinya kurang nyaman, kurang enak, ya ini butuh relaksasi. Nah, gitu ya, relaksasi. Gitu. Jadi butuh gitu ya. Jadi kalau ini dipaksakan ya kurang baik juga. Nah, gitu. Jadi memang ini kondisi suasana hati. Kemudian kalau kita lihat ini dari gambar ini yang penjelasan tadi ya tentang suasana hati ya. Ini ada efek negatif tinggi ya. Nah, efek negatif ya tegang. Nah, ini sering dialami. Gugup, stres, kecewa. Ini efek positif rendah. Sedih. Ini positif, sedih, depresi, bosan, lesu. Nah, efek negatif rendah. Efek negatif rendah ini apa? Tenang, rileks, damai, puas. Yang positif positif itu ya gembira, semangat. Ini gini ya. Jadi yang positif itu akan ditunjukkan dengan tindakan. Nah, kalau orang gembira kan tahu sendiri ya teman-teman ya, ceria, guyang-guyu sendiri, tertawa sendiri, itu semangat. Semua pekerjaan temannya dikerjakan semua, ada semangat. Nah, ini kalau rendah, ini artinya kita nggak tahu orang itu puas. Nah, kita nggak tahu orang itu tenang. Ya itu, ini makanya namanya efek negatif. Nah, sama kalau efek negatif ini efek negatif terhadap ini tegang kan teman-teman tahu orang tegang itu gimana kan ya, gugup itu apalagi kan tahu ya, mungkin keringat dingin keluar. Tapi ketika ini efek positif rendah, nah ini yang bahaya adalah depresi, bosan, lesu. Nah ini yang harus diwaspadai. Ini kita akan melihat ini gejala-gejala di sini ya teman-teman ya. Oke. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi emosi dan suasana hati? Mood kita itu dipengaruhi oleh apa? Nah itu ya. Jadi kita biar tahu bahwa yang mempengaruhi pertama adalah kepribadian, waktu dalam hari. Bahwa itu pengaruh waktu Pak. Iya, Senin biasanya. Ya, habis liburan, Minggu habis liburan, Senin pekerjaan menumpuk. Nah, rasanya nggak enak gitu ya. Biasanya Senin itu, hari Senin itu ya gitu ya. Kebanyakan gitu sama ketika kuliah hari Senin. Rasanya males gitu ya teman-teman ya. Kan ada perubahan ya. Dari seneng-seneng kita harus belajar lagi atau bekerja lagi. Nah ini pengaruhnya seperti itu ya. Ini waktu cuaca juga. Cuaca juga mempengaruhi. Ketika hujan, nah ini juga mempengaruhi juga. Atau panas dan sebagainya. Atau sumuk. Nah.
keempat ini juga ada ini ya, faktor berikutnya ini terkait dengan stres. Nah, ini hati-hati teman-teman, stres ini juga memicu kondisi emosi kita. Aktivitas sosial, tidur, kurang tidur atau kebanyakan tidur, itu pengaruh ya teman-teman ya. Olahraga, orang kurang olahraga juga berpengaruh ya terhadap mood itu ya. Nah, itu kelihatan nanti teman-teman yang yang hobi olahraga dan tidak umur, jenis kelamin ya, ini juga pengaruh ya. Jenis kelamin ya antara laki dan perempuan itu akan mempengaruhi suasana hati ya, mempengaruhi suasana hati. Oke, dari 10 faktor yang penyebab suasana hati mungkin ada yang ditanyakan. Nah ini penting ya regulasi ya. Kenapa Pak perlu ada regulasi emosi itu Pak? Ya perlu ya, karena regulasi ini adalah untuk mengatur, memanajemen emosi kita ya. Kalau nggak di manajemen emosi kita ya bahaya ya. Jadi ketika ini adalah regulasi ya. Jadi yang disebut dengan regulasi emosi adalah kemampuan seseorang untuk tetap positif menghadapi tantangan, tekanan, apalagi sama nanti bekerja, tekanan. Nah ini sehingga tidak terjadi yang negatif ya, tidak marah-marah, tidak nyaman, sedih ya. Nah, mengapa perlu regulasi emosi? Ya untuk meminimalkan dampak negatif masalah yang dihadapi. Jadi teman-teman harus punya kalau regulasi emosi atau manajemen emosi itu ya. Nah ini ada kemampuan untuk tetap positif ya. Kalau nggak gitu masalah ya. Nah gitu ya. Karena apa? Dengan kita mampu meregulasi emosi, itu akan membantu untuk mengubah pikiran positif. Itu kata kuncinya ya teman-teman ya. Pentingnya situ ya. Tapi kalau positif ya harus kita pertahankan ya. Tapi kalau negatif ya harus kita tetap ke arah positif. Ya ini. Nah, strateginya bagaimana? Nah, ini ada strategi ya. Ada strategi untuk kita mengatur regulasi emosi itu. Nah, strategi ya. Jadi ada strateginya ya. Apa strateginya? Ya jadi kita harus meyakinkan ya pada diri kita bahwa kita mampu mengatasi masalah, kemudian mampu mengurangi ini. Harus kita meyakini itu. Kalau kita ini kan aneh ya, kalau kita sudah nggak punya keyakinan bahaya. Makanya salah satu fungsi agama atau agama, keyakinan ini untuk seperti ini ya, untuk mengatur emosi ya. Kalau orang nggak punya agama ya bagaimana ya? Nah, agama itu memang Allah itu menurunkan agama, salah satu fungsi. Nah ini, menumbuhkan keyakinan ya. Makanya orang-orang yang punya agama kan beda ya, yang beragama dan yang tidak ya. Kenapa sih Korea Selatan ya, negeri drakor itu tingkat budinya tinggi, emosi. Makanya kalau teman-teman lihat ya sering dapat kabar misalkan banyak sekali bintang-bintang Korea itu yang tidak tahan terhadap istilahnya tekanan-tekanannya di sana. Makanya jalan pintasnya bunuh diri. Nah ini. Tapi kalau kalau teman-teman ini ada strategi ini individu. Nah, bahwa kita harus punya keyakinan bahwa kita mengatasi masalah. Makanya ada namanya yang mengatakan bahwa
apa? Ya, kalau kita kan enak beragama ini. Ketika kita kanan kiri kita menjauhi kita. Kalau di Korea kan gitu ya, kanan kiri menjauhi mereka, dia bunuh diri. Tapi kalau kita enggak, kanan kiri menjauhi kita, ya kita mendekat kepada Allah. Makanya orang Indonesia itu lebih kuat ketimbang orang Korea atau atau orang-orang yang punya agama itu lebih kuat daripada orang yang tidak punya agama. Korea itu nggak punya agama ya, tidak mengakui Tuhan. Ada dua ya, ateis dan anoktis ya, beda ya. Kalau ateis tidak percaya adanya Tuhan, ateis itu ya. Kalau anoktis tidak beragama, beda ya. Jadi orang Korea itu banyaknya anoktis, tidak beragama. Ya, tapi kita sering nonton drama ya. Ya Pak, itu kalau di dramanya kok ada itu Pak, kayak ajaran begini, kata-kata sama ya. Nah, itu beda ya. Jadi kalau teman-teman yang lihat di di filmnya di kok kebetulan saya ini 16 ya, itu memang kalau dia ngomong ke saya itu ya Pak, Tuhannya itu uang gitu. Uang itu Tuhannya bagi mereka itu. Pernah suatu saat ya gitu ya, kopinya Pak, memang kalau di sana itu apa ya, untuk pelampiasannya bukan dengan Tuhan, dengan soju. Ya betul ya Mbak Riz ya, Mbak Rudiana, betul ya. Jadi kalau yang hobi drakor siapa ini? Kayaknya Mbak Anggita ini suka lihat film Korea ini, drama Korea ini. Jadi itu ya. Jadi makanya aspek ini regulasinya, kemudian tujuannya adalah untuk memiliki kemampuan menghindari emosi ya, tujuannya gitu, menghindari emosi agar tidak terpengaruh oleh negatif. Ya bagaimana yang negatif ini ya, kalau positif bagus ya. Itu jadi strateginya itu. Jadi juga kemampuan untuk mengontrol emosi yang yang dirasakan ya. Jadi dorongan memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi yang dirasakan, merespon emosi yang ditampilkan, seperti itu. Ke aspek regulasi emosi, penerimaan ini sekali ya, bagaimana individu mampu menerima segala sesuatu ya. Jadi sehingga yang negatif itu tidak ada ya. Memang gimana lagi ya, sulit memang, tapi ya bisa lah, seperti itu. Nah ini yang kita pentingnya di sini kan ini ya teman-teman ya, ada namanya kerja emosional, kerja apa sih kerja emosional? Ada namanya kerja emosional. Bisa didengar ya suara saya? Oh ini kayak. Enggak Pak, terdengar. Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Jelas. Ya ini ada gangguan itu laptop saya ini. Gangguannya ini nggak bisa keluar ini. Nanti kalau nggak bisa nanti kabari di handphone saya Mbak Ana ya. Karena mulai tadi pagi ini ada kendala di Google saya ini. Yes. Baik, ini jadi kerja emosional di sini adalah ekspresi seorang karyawan dari emosi yang diinginkan.
Makanya kalau di Cina, orang Cina itu nggak bisa tersenyum ya teman-teman ya. Cina itu nggak bisa tersenyum. Makanya tahun berapa ya, tahun itu saya membaca artikel kalau di Cina itu ada karyawan-karyawan bank di Cina itu dikasih training untuk tersenyum, nah gitu ya, itu. Jadi ada training untuk tersenyum di ya. Ini kok nggak bisa ya? Saya tak live sebentar aja. Ini kalau enggak. Ya, sorry teman-teman ya, ini harus dulu supaya bisa masuk lagi nih. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kerja dari manajemen ini ya, manajemen dia jadi baik. Kalau saya tuh mengartikan ya teman-teman ya, manajemen emosi ya. Manajemen emosi ya. Kenapa sih manajemen emosi ya? Namanya manajemen adalah manage ya. Tapi memang kalau dalam bahasa psikologi adalah regulasi emosi. Kalau saya lebih lebih familiar mungkin kalau dosen manajemen ya dengan manajemen emosi. Jadi di sini adalah bagaimana kita mampu mengatur semua emosi yang ada pada diri kita, baik emosi yang kurang bagus maupun yang bagus. Memang ya positif atau negatif, tujuannya harus kita arahkan ke positif gitu ya. Jadi caranya bagaimana? Ya tadi strateginya adalah bagaimana kita harus punya keyakinan, meyakini. Nah gitu ya. Oh kalau itu salah gitu ya. Itu harus kita lawan ya teman-teman ya. Yang melawan adalah diri kita ya. Jangan ngomong ini saya kadung emosi saya. Nah, jangan. Kadang-kadang itu yang seperti saya katakan bahwa perkataan kita emosi dan sebagainya adalah menjadi pembenar bahwa tindakan kita itu nggak salah. Itu kalau orang emosi itu boleh tidak. Nah makanya kenapa sih agama itu diturunkan? Salah satunya adalah untuk ini ya. Untuk bagaimana kita mampu mengatur emosi pada diri kita masing-masing sehingga emosi kita itu tetap positif. Silakan kalau ada yang tanya ya. Kalau ada tanya silakan aja, nanti langsung aja ditanyakan gitu ya. Ya. Jadi kalau pada karyawan bagaimana ya? Memang harus secara organisasi selama selama dengan karyawan harus di istilahnya karyawan harus dilakukan pengaturan regulasinya secara organisasi gitu ya, secara organisasi. Ini kan saya tidak bisa membagikan layar ini. Mungkin bisa masuk enggak ya? Bentar.
Mbak Ana bisa dibantu, Mbak Ana untuk bagikan layar, mungkin bisa dibantu Mbak. Ini nggak keluar ini. Oh iya Pak, sebentar. Iya, ini saya nggak tahu karena masalah apa ini Google ini. So ini pandai. Sudah bisa. Oh sudah bisa ya? Oke. Nah, ya mungkin ini ya capek mungkin Google ya. Ya ini ya kalau karyawan. Nah ini yang jadi masalah adalah bagaimana emosi yang dirasakan versus emosi yang ditampilkan. Ini yang sering kita alami ya. Kita emosi yang dirasakan itu ya memang yang sebenarnya kita rasakan pada diri seseorang ya. Tapi yang ditampilkan, nah ini emosi yang dia seharusnya ya memang kalau kita lagi marah, mosok kita harus menampilkan marah, ya kan? Nah ini kadang-kadang harus ada emosi yang ditampilkan adalah emosi yang harus secara organisasi ya. Artinya apa? Misalkan kita bekerja, lagi emosi kita lagi tidak baik, lagi negatif ya, masa kita marah-marah tempat pekerjaan ya. Nah itu kan juga kurang elok ya. Makanya emosi yang ditampilkan memang harus yang sesuai dengan organisasi. Misalkan di kelas ya, tiba-tiba rasanya mungkin ya Mas Rizky mungkin lagi putus dengan pacar, ngamuk-ngamuk, banyak kelas, marah-marah yang kelas ya juga ya itu. Jadi memang itu mungkin teman-teman dulu pernah waktu kuliah ada yang dengar yang teriak-teriak itu ya, pernah nggak di kampus itu? Iya Pak, sering. Ya itu kan, itu ternyata anak itu ya yang bikin adalah teman-temannya. Kalau dia digoda sama teman-temannya, dia ekspresif. Jadi dia menampilkan emosinya secara ini berlebihan. Sebenarnya anaknya baik gitu ya. Kadang-kadang temannya goda, begitu digoda dia teriak seperti itu. Ini yang ya itu kadang-kadang memang harus inilah pengendalian emosi itu juga penting sekali. Nah itu mungkin teman-teman yang baru masuk kampus itu yang dengar teriak-teriak mungkin yang perempuan kaget ya itu ya. Nah ini memang seperti ini ya kondisinya. Makanya ada namanya emosi yang ditampilkan dengan emosi palsu. Ya. Kalau anak itu digoda marah-marah terus dia teriak-teriak emosi palsu. Nah ini yang sering ini. Nah ini jadi berpura-pura di permukaan atau surface acting adalah menyembunyikan perasaan terdalam. Jadi kadang-kadang ya memang kita harus ketika kita dalam suatu organisasi kita berhadapan dengan orang, ketika kita kita tidak bisa harus menyembuhkan kemampuan ini. Jadi memang ada namanya emosi palsu. Akan kelihatan ya ketika kita tersenyum atau tertawa yang dibuat-buat, itu kan kelihatan ya. Karena emosi itu dari wajah, mimik wajah itu ya, akan kelihatan semua itu ya. Makanya sebenarnya itu yang paling kelihatan kan adalah wajah ya. Jadi wajah kita itu akan kelihatan bagaimana ekspresinya, senang, sedih, gembira, marah dan sebagainya. Nah ketika ini kita lagi berpura-pura pasti akan kelihatan ya. Nah, ini makanya kalau di Cina itu ada pelatihan untuk tersenyum. Jadi dengan apa? Nah itu dikasih pensil ya. Jadi setiap jam harus dikasih pensil bibirnya sehingga tersenyumnya bibirnya agak terbuka. Nah ini itu di bank seperti itu. Jadi dilatih terus ya tersenyum di bank ya ini. Untuk apa ya berpura-pura. Itu ada teman saya yang sebagai di kasir di sebuah bank ya gitu. Kalau selesai kerja tuh dia melampiaskan kecapeannya, kekesalannya karena gini ya teman-teman ya. Di bank itu ya kalau kerja di bank orang yang datang di bank rata-rata kan orang punya uang ya. Orang yang punya uang kadang-kadang semena-mena ya.
ngomong kasar kayak gini dan sebagainya. Ini seperti ini. Dan di bank kita harus melayani itu dengan apa? Dengan senyum. Nggak tahu kita lagi emosi kita lagi apa ya, kita lagi nggak enak dan sebagainya. Nah, kita harus terus tersenyum. Nah, ini ya tantangannya. Padahal waktu saya kuliah dulu ya, waktu saya kuliah dulu itu teman-teman cewek itu kalau kebanggaannya kalau kerja di bank, itu bangga itu. Tapi ketika saya diceritani sama teman saya kerja di bank itu soro kelas. Jadi dia harus berpura-pura tersenyum gitu ya. Gitu. Nah itu kenapa ya capek apa ya dia harus melayani karena dia menghadapi orang-orang yang punya uang gitu ya. Nah, ini yang namanya ini ya berpura-pura di permukaan, surface acting. Ini berpura-pura secara mendalam. Ya, ini kalau berpura-pura secara mendalam ini biasanya orang tua kita, ibu kita. Ibu kita itu dia tidak apa ya ketika merasakan sakit, dia tidak merasa. Dia ngomong enggak. Orang-orang tua kita ini pura-puranya itu mendalam ya. Jadi dia saking anunya. Jadi makanya apa ya orang tua kan seperti itu ya. Kalau saya contohkan, contoh di sini adalah seorang bidan, tapi hakikatnya orang tua kita adalah ini ya, acting. Ya, kalau di perusahaan, di organisasi adalah bidan. Bidan ya, deep acting ya, harus merasakan sakit ya. Baik, ada yang tanyakan? Nah ini yang sering teman-teman. Ini ada namanya kecerdasan emosional ya. Kecerdasan emosional. Apa kecerdasan emosional? Nah ini kemampuan untuk mendeteksi secara mengelola petunjuk informasi secara ini emosional. Kecerdasan emosional. Jadi kita itu dapat memiliki kemampuan untuk mendeteksi serta mengolah petunjuk dan informasi emosional. Nah, gitu ya. Jadi kita dari perilaku orang-orang itu kita bisa bisa mengolah ya. Ini sebagai informasi ya. Misalkan karyawan kita begini. Nah, ini kita kelola. Ya, kita deteksi setelah itu kita kelola sehingga nanti dapat bekerja secara maksimum. Ya, itu. Gitu. Jadi ini kalau dalam perusahaan ya kita seorang manajer. Tapi kalau bagi diri kita bagaimana kecerdasan emosional? Ya mengendalikan diri itu kecerdasan emosional ya. Nah, kalau dalam bagaimana mengelola ide, konsep, karya. Nah orang yang ternyata kalau sama pelajari orang tua kita ini adalah ibu kita terutama adalah mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi. Iya kan? Orang tua kita, ibu kita mampu mengolah itu ya. Sehingga apa? Ya melahirkan teman-teman ini semua, melahirkan istilahnya dia tetap apa ya? Apalagi yang mohon maaf, saya itu kan ketika penelitian saya itu kan kebetulan banyak yang ke gender ya, ke ibu-ibu ya, ke gender ya. Saya itu lebih suka meneliti ke kaum marginal seperti itu ya. Nah itu, sehingga ketika saya mereka pura-puranya ibu kita, orang tua kita adalah untuk kita sebenarnya, untuk menguatkan anak-anaknya gitu ya, sakit mereka dan sebagainya. Itu sebenarnya para ibu kita itu punya kecerdasan emosional yang tinggi ya. Ini secara organisasi rumah tangga ya, harusnya seperti itu. Tapi kadang-kadang sekarang itu kecerdasan emosional ini untuk perusahaan ya, kemudian ini. Padahal kalau kita mau belajar kecerdasan emosional itu ya ke orang tua.
orang tua kita sendirilah, kita belajar ke sana. Nanti teman-teman seperti itu belajar ke terutama ke ibu kita, ini kita belajar ke sana karena dia mempunyai kecerdasan yang emosional sangat bagus. Dia bisa mengelola emosinya walaupun istilahnya capek gitu. Sama lihat aja lah ibu sampean ketika dia harus bangun paling pagi, tidur paling malam, iya kan? Ini kan teman-teman semua kan lagi online ya, kuliah online ya. Nah, nanti kan bisa dilihat ya, lagi kuliah online. Perhatikan orang tua sampean, iya kan? Pak bangunnya paling pagi, tidurnya paling malam, kerjaan di rumah paling banyak, iya kan? Ya memang mengeluh, tapi dia itu dari tidak seberapa, dia bisa menahan itu semua. Makanya itu orang tua kita lah yang sebenarnya mempunyai kecerdasan paling tinggi. Jadi, kalau kita mau belajar tentang apa ya sikap dan emosi, ini saran saya ya dengan orang tua kita dan ibu kita. Baik, ada yang tanyakan teman-teman? Jadi nanti saya minta teman-teman teman-teman membuat deskripsi tentang emosi pada dirinya sendiri ya. Nanti sama deskripsikan emosi pada diri saya itu apa gitu ya, yang sering terjadi gitu ya, yang sering terjadi pada diri teman-teman itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi sehingga ini ada pertanyaan nanti, deskripsikan emosi yang sering terjadi pada diri Anda dan bagaimana Anda mengatasi. Itu biasa. Ya, kenapa? Ini kita belajar jujur pada diri kita. Pak, izin bertanya. Ya, Mbak. Mengapa emosi itu sering diartikan sebagai suasana hati yang negatif? Padahal kan di dalam emosi seperti yang Bapak katakan tadi ada suasana hati yang positif maupun yang negatif. Namun seringkali diartikan sebagai bahwasanya kalau emosi itu bersifat negatif seperti itu loh Pak. Kenapa begitu? Iya, gitu ya Mbak Arlika ya. Memang kenapa begitu? Karena memang kadang-kadang orang-orang itu berdalih karena saya emosi ini melakukan tindakan yang negatif ini karena emosi. Ini kan sebenarnya kalau menurut saya adalah dalih ya. Dalih bagi mereka untuk menjustis atas tindakan. Makanya seperti saya tadi katakan, ketika nanti sampai melihat berita-berita tentang pembunuhan dan apa, jadi saya khilaf, saya emosi, gitu ya. Sehingga kalau sudah emosi dan khilaf, inilah yang dipakai biasanya untuk mengharapkan apa? Pengampunan. Wong emosi, nah gitu. Padahal memang ya teman-teman ya. Nah itu. Jadi ketika seperti itu apa yang terjadi? Lagi emosi ya, kita memaklumilah ini. Padahal tugas dari kita mengetahui tentang emosi dan suasana hati ini adalah bagaimana kita bisa mengelola, ya, bisa mengelola. Sama ya dengan agama itu sebenarnya. Kenapa sih kita harus meyakini beragama? Ya, terutama dengan agama Islam. Karena memang kita diminta oleh Allah untuk mampu mengelola
mengelola suasana hati kita, karena ya memang yang Allah mengatakan bahwa dalam diri kita ada yang ini bolak-balik itu yang disebut dengan hati ya atau dalam agama ya. Kadang-kadang itu kita ibadah kenceng, kadang ibadah kita itu males. Nah kita manajemen. Nah ini sama Allah sudah ada. Dengan apa? Dengan sholat 5 waktu. Kenapa sholat 5 waktu? Karena tiap perubahan waktu itulah yang sangat penting. Untuk apa? Menjaga hati kita sebenarnya. Untuk menjaga apa? Hati, emosi. Menjaga emosi sebenarnya. Jadi sholat 5 waktu itu pada dasarnya untuk melatih diri kita. Gitu. Sebenarnya ini kalau kita melihat dari sisi emosi ya, pandangan emosi ya memang itu kalau Allah sendiri tidak butuh gitu loh, nggak butuh akan kita sholat atau nggak sholat butuh, tapi yang butuh adalah diri kita. Salah satunya adalah dengan menjaga emosi. Makanya teman-teman kalau lihat orang-orang yang ahli agama, ahli ibadah, bagaimana dia mampu mengendalikan emosi, ya kan? Nah, dari tutur katanya dan sebagainya, kita akan bisa mampu melihat. Inilah orang. Jadi kalau kita melihat orang ini baik, itu pertama dari itu ya, tutur katanya, adem dan sebagainya. Itu orang-orang yang mampu. Sama dengan kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita kan itu menyejukkan. Misalkan, Mak, aku minta uang buat bayar SPP. Kapan terakhir, Nak? Tanggal 5. Apa yang kita minta ke orang tua kita dengan bahasa yang kasar, ya kan? Kasar, tapi orang tua kita, oh iya Le, gitu ya. Ya Nak, tanggal 5. Apakah orang tua kita punya uang waktu itu? Orang tua kita menutupinya. Nah itu, orang tua kita adalah orang-orang yang mampu mengendalikan emosi dengan baik secara organisasi. Nah tapi juga kadang-kadang saat ini yang kemarin ya, ini yang menyambung pertanyaan Mbak Erlika ketika ada pembunuhan Rian ya, Rian killer di Bogor ya, membunuh wanita 2 orang ya. Ketika ini dia ditanya apa, ya jawabannya benci dengan perempuan, benci dengan wanita, ya kan? Nah, itu Mbak Alifa mengikuti itu, Mbak Alivia mengikuti itu beritanya Rian itu. Sekilas ini Pak, lihat di berita SCTV waktu itu Pak, di 6. Iya. Ya kalau ditanya kan gitu kan Rian ya. Karena saya benci pada wanita. Makanya yang dibunuh kan wanita ya, anak-anaknya. Itulah yang emosi gitu. Dia menunjukkan ekspresinya emosi itu. Nah, untuk apa tujuannya? Ya, tujuannya untuk membenarkan tindakan. Kalau sudah dibenarkan tindakan, apa hukumannya bisa berkurang, gitu loh. Padahal itu juga kurang bagus. Nah, makanya Allah itu sudah menciptakan diri kita ya teman-teman. Mungkin menyambung pertanyaan Mbak Erika bahwa kita dikasih hati kita dibolak-balikkan. Kadang kita punya yang bagus, punya yang kondisi yang naik, kondisi yang turun, kadang positif, kadang negatif. Nah inilah kita diminta oleh Allah untuk agar kita selalu berbuat istiqomah, berbuat baik. Bagaimana? Ya itu tadi kita harus punya keyakinan gitu ya. Nah itu maka ini cerita dulu aja. Ini ada seorang sahabat ya. Sahabat itu waktu itu kan belum masuk Islam. Ketika ketemu jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu seorang pemabuk ya Rasulullah, saya suka main perempuan, saya suka membunuh. Apakah aku boleh masuk Islam? Boleh, itu kata Rasulullah. Bagaimana syaratnya saya masuk Islam? Oh, syaratnya cuma kamu harus jujur, gitu jawab Rasulullah. Syarat yang lain, ya jujur. Syarat lain nggak ada, jujur. Oh, masuk Islam mudah ya Rasulullah, cuma syaratnya harus jujur. Oh ya, seketika itu sahabat ini berikrar dan bersyahadat, kemudian ya sudah melakukan aktivitas seperti biasa. Suatu saat, satu malam dia kepingin mencuri. Nah, berarti karena hobinya maling ya, mencuri, dia mau mencuri. Ternyata dia ingat Rasulullah, aku harus jujur. Gak jadilah dia mencuri. Suatu saat kepingin minum,
Tapi kemudian dia tanya Rasulullah, waduh kok saya harus jujur. Sehingga itulah keyakinan-keyakinan inilah. Jadi makanya tadi untuk meregulasi kita menjaga emosi harus ada keyakinan. Nah, dengan itu makanya sahabat ini akhirnya terus istiqomah ke jalan yang betul, jalan Islam. Dia tidak mencuri, tidak merampok, tidak minum. Kenapa? Ya harus jujur, gitu ya. Harus jujur. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi memang emosi itu selalu kita konotasikan dengan negatif. Karena apa? Ketika kita sedang marah, kita ngomong aku lagi emosi. Tidak pernah Mbak Erlika kalau seneng ngomong aku lagi emosi, tidak pernah kan? Ada nggak di kelas ini lagi bahagia ngomong aku lagi emosi? Tidak. Aku lagi bahagia? Tidak. Aku itu lagi emosi ya, padahal lagi bahagia ya. Tapi ketika lagi hatinya nggak enak, aku lagi emosi, gitu, ya. Jadi emosi ini akan dikonotasikan dengan tindakan kekerasan. Padahal dalam ilmu psikologi, ini perilaku organisasi tidak, ya. Jadi orang seneng, orang sedih, orang apa itu kan semua kan emosi juga. Nah, sisi-sisi lain dari emosi ya. Jadi emosi, tapi disinilah karena sudah salah kaprah itu yang Mbak Erlika, karena salah kaprah perbuatannya negatif, meluapkan emosi yang negatif, itulah yang dikatakan dengan emosi. Padahal kalau ketika kita lagi senang, lagi gembira, tidak ngomong aku emosi gitu. Kenapa Mbak Mega neraktir kita semua? Aku lagi emosi, tidak. Aku lagi seneng hati, ya kan gitu ya. Oleh rezeki itu. Nah, ini kadang-kadang ya memang seperti itu ya. Nah, makanya penting sekali ya teman-teman, keyakinan itu atau agama itu kita pegang teguh. Jadi kalau saya kumpul sama orang-orang Korea itu ya kayak gitu ya. Nggak laki, nggak perempuan itu minum ya. Kalau ada punya masalah itu minum ya. Jadi pelampiasan dengan minum. Ketika minum katanya dia bisa to'an. Kalau dilihat film-film drakor kan gitu ya. Tapi kalau kita kan tidak. Nah, itu ya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi ya. Ini tentang kecerdasan emosi. Ya, penting sekali ya. Kecerdasan emosi adalah kemampuan kita sebenarnya mengendalikan diri kita. Ya. Sehingga kita akan mampu mengelola diri kita, emosi-emosi kita ke hal-hal yang positif. Kenapa? Ya ini faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi itu ya tentunya adalah otak ya. Otak, lingkungan, keluarga. Gitu ya. Ya ini kadang-kadang ya mohon maaf ketika ada yang saya tanyakan ke teman-teman tadi, ada teman kita yang ketika digoda temannya marah-marah, meluapkan, ya memang ini ya faktor otak ya, pengendalian otak ini sangat sulit sekali ya. Itu sudah penyakit ya teman-teman ya. Nah, solusinya bagaimana ya, harus berobat. Kalau tanya solusinya seperti itu, harus berobat, harus diobati. Ya. Memang yang kedua adalah faktor lingkungan keluarga ya, lingkungan ya. Lingkungan keluarga ini penting sekali ya. Karena apa? Karena ini untuk sebagai wadah kita mempelajari emosi ya. Ya, jadi di lingkungan keluarga ini memang Allah itu sudah menunjukkan, kalau kita lihat sudah menunjukkan kebesarannya dengan memberikan contoh ibu kita. Bagaimana di lingkungan kecil kita, ibu kita memberikan contoh terhadap bagaimana kita mengatur emosi tersebut, ya kan? Ibu kita kan nggak mungkin kalau bahagia tertawa enggak. Kok lagi senang dibagi dengan anak-anaknya, lagi sedih dipendam sendiri, ya. Itu memang ya. Yang kedua memang faktor keluarga juga ya, lingkungan keluarga juga. Ini lingkungan ini ya. Nah, ini lingkungan ya, bukan keluarga juga ya. Jadi selain lingkungan terkecil, lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar ya. Lingkungan sekitar ini bisa sekolah ya. Nah, ini bisa ya. Ini yang mengajarkan kita terhadap
Makanya di sekolah itu memang harus ada namanya pelajaran budi pekerti lah. Ini pelajaran budi pekerti ya, tujuannya apa pelajaran budi pekerti di sekolah itu ya, ini bagaimana nanti seseorang mampu mengendalikan emosi untuk tujuan apa ya, tentunya untuk tujuan kebaikan, karena emosi itu ada yang baik, ada yang positif, ada yang negatif. Kita bicara negatif positif aja ya, kalau baik dan buruk nanti nggak enak ya. Jadi ada bagaimana kita bisa mempertahankan emosi kita ini untuk hal-hal yang produktif kalau dalam pekerjaan seperti itu ya. Karena setiap orang pastilah, karena tiap hari hati kita dibolak-balik, karena di hati kita itu ada 2 lubang. Makanya dalam bahasa agamanya kan begitu, dalam bahasa tasawuf itu kan gitu. Hati kita ada 2 lubang. Ya katanya ini lubang itu nggak tahu, manusia nggak tahu dalam. Ini kan ada penelitian ya teman-teman, ada penelitian mahasiswa kedokteran ketika buka hatinya itu dibuka, dan ternyata di bedel itu ada 2 lubang. Nah lubangnya itu nggak tahu untuk apa. Nah ternyata lubang ini ada satu adalah malaikat, atau satu adalah itu tadi ya, iblis ya. Jadi ada lubang kebaikan dan kejelekan. Makanya ketika inilah harus kita bisa mengisi diri kita dengan hal-hal yang positif. Makanya dalam orang-orang yang ahli agama itu mengatakan harus sering zikir supaya apa? Hati kita terisi dengan hal-hal yang positif. Kenapa? Ya itulah. Seperti tadi yang saya katakan, suasana hati itu tiba-tiba datangnya. Teman-teman pasti kan pernah kan merasakan, kapan sampai merasakan nggak mood gitu? Nggak tahu Pak, kok rasanya nggak enak gitu ya. Nah gitu, kita kan nggak tahu kok tiba-tiba nggak enak itu kenapa gitu. Nah itu, nah disitulah kenapa kita selalu ya itu tadi perintah yang paling itu ini ya. Oke. Ada yang tanyakan sebelum saya lanjutkan dengan kecerdasan emosional ini penting ya. Ini kita melatih kecerdasan emosional karena ada 5 dimensi ya. Kecerdasan emosional pertama adalah kecerdasan diri sendiri, sadar apa yang kita rasakan. Karena apa? Ada orang nggak tahu yang dirasakan itu apa enggak, ada yang nggak tahu. Kemudian manajemen diri, kemampuan kita mengelola emosi tadi. Karena apa? Mengelola emosi itu juga dari ya. Kalau kita lagi males, apa kita biarkan kita mengelola males itu? Ya wes kalau lagi males ya. Oh nggak kuliah lagi males ya. Ini kan mengelola ya. Ini kita harus bisa manajemen diri. Kemudian yang ketiga adalah motivasi diri. Bagaimana kita mampu bertahan dalam menghadapi kemunduran dan kegagalan. Gitulah. Kalau kita lagi males ya terus gitu ya. Kalau kita turuti terus. Nah itulah kita harus mampu memotivasi diri sendiri. Itu ya. Karena memang gini ya, agama itu ya, saya kembali ke agama lagi ya. Jadi memang agama ini adalah sebenarnya untuk diri kita sendiri. Gitu ya. Kenapa? Ya, kita makanya kayak motivasi itu apa sih? Itu ya. Kemudian yang keempat dimensi kecerdasan emosional adalah empati. Kemampuan apa yang dirasakan orang lain. Nah, gitu ya. Makanya Mbak Hana lagi sedih gitu ya. Mbak Elisa itu lagi bahagia gitu ya. Kelihatan, lagi sedih bagaimana, lagi bahagia bagaimana. Tapi kadang-kadang kalau bahagia itu bisa merasakan energi positif ya. Orang itu kalau senang itu energi positifnya muncul. Tapi kalau orang lagi nggak senang, energi negatifnya nggak muncul. Dari wajahnya aja kelihatan, ya kan? Dari wajahnya kayak sumpel kayak gitu ya, Mbak Elsa ya, gitu ya. Tapi kalau lagi senang, udah kelihatan senang sekali itu ya kan ya.
Kemudian ini ada keterampilan sosial. Nah, keterampilan ini adalah kemampuan bagaimana kita menangani emosi orang lain. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi seneng kan ngomong, aku lagi seneng ini, kadang seneng Mbak Elsa itu suka naraktir. Nanti kalau terus-terusan gitu kan nanti uangnya habis lah. Bagaimana buat yang positif ya kita aja. Kita berbagi dengan orang lain kita makan bersama dengan orang lain dengan Jumat berkah dan sebagainya. Ini kemampuan ya mengelola emosi orang lain gitu ya. Nah itu adalah hal-hal yang contoh ya. Banyak sekali contoh-contohnya gitu ya. Baik, ada yang tanyakan teman-teman? Jadi inilah yang Jadi ada hasil penelitian. Nah ini dari Rosita tahun 2011 bahwa terdapat hubungan antara kecerdasan emosional terhadap kinerja dosen ekonomi Universitas Jambi yaitu sebesar 0,076%. Ya, artinya apa? Tidak ada korelasi bahwa kecerdasan tidak memiliki pengaruh yang signifikan ya ini. Ya, jadi memang seperti ini. Ini contoh ya. Ini contoh hasil penelitian ya, Pak Rosita dari dosen Rosita di Jambi. Baik, ini terkait dengan kecerdasan emosi. Memang yang kita pelajari di MO ini adalah bagaimana kita yang memang memanage dari ini. Nah, jadi nanti minggu depan insya Allah kita akan diskusi juga dengan konsep kepribadian lah ini ya. Jadi ini kita kuliahnya ya teman-teman ya. Kita kuliah kepribadian ya. Nanti insya Allah minggu depan kita akan kuliah tentang konsep kepribadian dan nilai. Jadi pribadi kita bagaimana ya? Memang dalam perilaku organisasi ini kita harus diri kita itu kan sebagai aset ya sebenarnya, sebagai aset. Bagaimana kita mengelola aset pada diri kita gitu loh, sehingga kita berkontribusi. Ini kalau dalam kaitan organisasi ya, gitu ya, kaitannya dengan organisasi dalam pekerjaan gitu. Ini yang terkait dengan emosi. Nanti saya minta ya teman-teman coba tulis ya, itu kan tugasnya ya. Tulis aja tentang kapan saat ini Saman timbul perasaan suasana yang negatif dan bagaimana Saman mengatasi. Nah, sehingga dengan menulis ini saya harapkan teman-teman ini ada meremending perilakunya. Jadi kalau sudah ditulis akan ingat gitu loh ya. Jadi setiap orang kan berbeda ya, antara Mbak Ana, Mbak Elisa, Mbak Ayu, Mbak Mega, ini semua beda, mengelola emosi beda. Jadi nggak ada copy paste karena sendiri-sendiri ya. Dan ini harus jujur, ya memang jujur ya. Jadi begini, sehingga nanti ketika sampai mengalami kondisi-kondisi seperti ini bisa mengatasi. Yang terpenting adalah di mata kuliah PU ini bagaimana Anda bisa mengolah, memanajemen diri sendiri, kemudian bagaimana kita memahami orang lain dan bagaimana kita meng-create semua emosi yang ada orang-orang lain ini menjadi suatu gerak yang positif. Kalau sudah positif semua ya, sehingga kita dapat mencapai tujuan yang bagus itu ya. Makanya kenapa sih itu ya. Jadi ini ada yang, mohon maaf, ada yang non muslim ya di kelas ini? Tidak ada ya? Enggak ada, Pak. Semuanya Enggak ada, Pak. Ya, jadi soalnya kalau yang dulu saya ada yang dari dari Nasrani ya. Nanti kadang-kadang saya juga enggak kita harus menghargai ya, bukan ya. Jadi seperti itulah. Jadi saya rasa begitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa sih kita harus berpegang teguh? Mungkin yang hobi lihat drakor siapa ya? Ini saya itu lagi ya. Semalam itu lihat drakor juga ini. Yang malam itu apa ya? Horornya itu apa itu judulnya itu? Itu yang di apartemen, anak tinggal di apartemen itu sampai monster buatan tentara itu loh. Itu sekarang ada
di Korea itu kan nggak mengenal nggak mengenal agama, jadi dia mendeskripsikan hantu itu nggak bisa ya. Makanya horornya di Korea kan kurang bagus ya. Ya gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini ngomong lain aja ya. Karena kita ngomong drakor kan ya. Jadi ketika film-film ini apa ya, tidak mengenal Tuhan dan sebagainya, sehingga film yang ditampilkan juga kurang asik ya. Hantunya antara orang ya. Saya itu mengamati film hantu itu tujuannya untuk apa? Untuk melihat bagaimana orang memandang agama itu sebagai ini ya, bisa ya, mendeskripsikannya. Jadi kalau Korea itu hantunya itu tak lihat kok gini ya horornya kok. Jadi kesannya itu serem ya. Jadi kalau teman-teman lihat horornya di drakor itu kan kesannya pembunuhan, darah gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi kalau di Indonesia menakutkan. Nah, makanya kalau film pocong kayak apa, kalau orang Amerika lihat itu lucu. Orang Indonesia kok lucu gitu, tertawa gitu ya. Beda. Ini kadang-kadang ya, ini hal-hal yang ya kita buat lah. Ya kalau lihat drakor sampai malam ya, sampai ngantuk. Ya lah untuk hiburan aja lah. Gitu ya teman-teman, ya nggak apa pada drakor, yang penting ya harus ya. Gitu. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan minggu depan atau nanti. Kalau saya biasanya piket hari Senin sama Rabu ya di kampus. Misalkan kalau mau Pak, saya mau diskusi, mau tanya-tanya, silakan gitu ya. Ya terkait pelajaran mata kuliah, nggak tanya yang lain, nanti yang lain malah enak ya. Terkait dengan emosi Pak, saya emosi itu ya. Saya dulu tuh apa teman-teman, kalau curhat ya, sering buat curhat itu. Tapi kalau sudah buat curhat itu juga apa ya, yaitu kadang-kadang itu ya teman-teman ya, buat curhat. Baik, terima kasih. Semoga selalu diberi kesehatan, kemudahan. Sudah target kita lulus tepat waktu, membahagiakan orang tua. Pertama target kita kan kita dulu gitu ya, kuliah itu nggak ada target membahagiakan orang tua, makanya kuliahnya males-malesan. Tapi kalau kita harus punya target, saya bagikan orang tua. Kenapa? Mereka sudah punya memendam emosi untuk kebahagiaan kita gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Selamat